Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini kita mendengar kabar yang sangat menyedihkan, yang sangat menyayat hati. Kabar itu ialah telah menelan korban kembali. Artinya telah berulang-ulang kali korban yang ada di permandian air terjun Pungbunga yang tepatnya berada di lokasi daerah Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Ini sudah kesekian kalinya air terjun ini menelan korban. Cuma belum ada kelihatan respek dari pihak Pemkab Maros untuk bagaimana mengantisipasi hal itu. Maka pada malam ini saya bersama dengan salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di daerah Tompok Bulu dan beliau juga adalah Ketua Umum DPP Gempar NKRI dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sempat berbincang-bincang dengan beliau. Saya ingin mengetahui Bang, bagaimana ini tanggapan terkait kejadian yang barusan sore tadi terjadi di daerah Tompok Bulu. Setahu saya kan Abang ini orang Tompok Bulu. Bagaimana tanggapannya Abang ini? Ya. Terima kasih banyak Pak wartawan jauh-jauh dari Maros untuk ketemu kami di Topas Panakukang ini, tepatnya di Warkop Megasone. Terima kasih banyak Dinda. Kebetulan Pak wartawan ini adalah adinda saya juga. Semasa kami kuliah di UPRI, Sospol, beliau junior kami di kampus. Terima kasih banyak ini Dek, kesempatannya untuk memberikan waktu di malam hari ini untuk saya memberikan tanggapan. Mungkin tanggapan apa, seperti apa Dek? Ini tanggapannya, ini kan sudah berulang kali kan dan setahu saya pernah kan ini mengangkat di sebuah berita apa namanya itu Gema News ID bahwa air terjun Pungbunga ini memang harus ditutup, tapi artinya belum ditutup. Kenapa belum ditutup? Bagaimana kita menanggapi hal ini kan ini? Jadi begini, pemerintah Kabupaten Maros ini tidak punya nyali untuk menutup tempat tersebut. Mulai Januari 2020 sampai Desember 2020 sampai ini hari 10 Februari 2021 sudah 4 korban yang tenggelam di Pungbunga. Tetapi pemerintah kabupaten seakan diam. Nanti saya menyikapi persoalan ini yang ketiga kalinya dengan adanya meninggal 2 orang ini. Baru 1 korban yang ditemukan. Sampai malam hari ini tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban yang tenggelam, yang notabene-nya adalah masyarakat Kota Makassar. Salah satu masih sekolah berstatus SMK di salah satu perguruan menengah yang ada di Kota Makassar. Saya berharap bahwa pemerintah Kabupaten Maros tidak tutup mata dan tuli persoalan ini. Ini sudah 4 korban Pak. Dan lucunya tadi saya konfirmasi ke Dinas Pariwisata dan Pariwisata Kabupaten Maros. Saya koordinasi langsung Kepala Dinas. Kepala Dinas mengatakan bahwa Kepala Dinas tidak mengetahui keberadaan ini Pungbunga. Tidak ada izinnya. Tidak ada pengelolanya. Berarti ini tempat rekreasi ini saya menganggap diduga ilegal. Jangan persoalan ini, kasihan ini masyarakat pemuda-pemuda yang ada di Sulawesi Selatan. Sudah berapa korban jiwa. Saya Pak berkomentar ini terpanggil nurani saya Pak melihat adanya korban-korban seperti ini. Dan diduga tempat tersebut adalah oknum pemiliknya ini, sehingga pemerintah Kabupaten Maros takut dan buta dan tuli untuk menutup tempat tersebut. Sampai kapan ini? Apakah ini akan berkelanjutan? Akan ada meninggal? Jangan dong pemerintah kabupaten diam. Dan tadi saya dapat kabar
Ketua DPR akan melakukan RDP akan memanggil kepala desa maupun pemilik lokasi pembunga, termasuk Dinas Pariwisata, dan saya juga akan menyurat ke DPR untuk melakukan persoalan itu sharing pendapat, melakukan RDP di DPR Maros. Dan Ketua DPR merespon saya untuk segera melakukan ini. Siapa lagi bos untuk melihat kebaikan Maros kalau bukan kita sendiri orang-orang Maros? Di mana ini orang-orang Maros, pokal-pokal anggota DPR kabupaten 30 ya anggota DPR ya. Berapa anggota DPR yang ada di dapil situ? Sulsel 2. Semestinya persoalan ini disikapi. Kalau tidak ada mini kodong seperti ini, Akbar Polo yang latar belakangnya LSM yang profesinya sebagai wartawan, yang mau melihat ini kampung halaman kita Maros, siapa lagi yang mau lihat kalau bukan kita? Jangan lagi saya berkomentar, ada lagi orang yang sakit hati, iri, tapi ini kan saya anggap ini biasa lah, lumrah. Untuk kebaikan suatu daerah itu, kalau kita kritikin dan mereka takut dan dia mau kasih bagaimana, kita ada Allah yang tahu. Saya cuma bekerja dengan ikhlas untuk masyarakat, terkhusus masyarakat Maros dan pada khususnya masyarakat Tompo Bulu. Bagaimana nanti kalau masyarakat Tompo Bulu yang kena seperti ini, kasihan ini Pak. Jadi begini kan dah. Ini kalau menurut kita ini Tompo Bulu harus ditutup atau mungkin ada cara lain yang menurut kita yang lebih bagus, bagaimana itu? Tadi Kasasarse Polres Maros menelpon saya dengan pernyataan saya WA pemerintah. Saya kan sudah bilang Forkopimda Kabupaten Maros segera tutup bulan Desember kemarin. Tetapi kan mereka cuek dan buta, apa juga itu Akbar Polo. Bukti nih baru dia sadar. Apa yang saya katakan Pak bukan sama hoas ini. Siapa lagi yang mau memperbaiki? Saya punya kritikan ini Pak, bukan kritikan apa. Kritik membangun untuk kebaikan daerah. Jadi wajib memang ditutup. Wajib. Dan Kasasarse akan polis lain ini barang, akan tutup ini barang. Dan ini pembunga tidak punya pengelola. Saya menganggap bahwa ini pembunga objek wisata ilegal. Tidak seperti Bantimurung. Kalau Bantimurung ya ada pengelolanya. Dan saya berharap keluarga korban untuk segera menuntut pemilik pembunga untuk kasus ini untuk segera diproses. Karena berlarut-larut maka persoalan ini, kasihan masyarakat, akan bertambah korban-korban lainnya nantinya. Kalau pemerintah Kabupaten Maros maupun pihak kepolisian tidak menyikapi secepatnya. Ya, mungkin ada pesan-pesan lagi untuk segenap adik-adik kita yang biasanya suka berkunjung ke tempat-tempat seperti air terjun Pembunga ini. Assalamualaikum. Saya atas nama Ketua Umum DPP Gempar yang juga tokoh pemuda Tompo Bulu berharap kepada masyarakat, terkhusus seluruh Indonesia, pada khususnya Sulawesi Selatan, hentikanlah berkunjung ke tempat wisata yang keramat itu. Tempat wisata apa namanya? Pembunga, Desa Bontu Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Mohon masyarakat hargailah nyawanya, nanti ke sana bisa-bisa nanti saudara kita lagi yang jadi korban berikutnya. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kanda atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang mengenai kejadian yang menimpa saudara-saudari kita, dan harapan korban yang masih belum ditemukan, harapan supaya cepat ditemukan, insya Allah akan segera ditemukan, dan yang keluarga korban harap bersabar, ini termasuk salah satu ujian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.